Halo semua, kenalin, aku Divla Uzbanasyad Syahira Layalia akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi manusia. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia, dengan demikian sejarah komunikasi manusia sama dengan sejarah peradaban manusia. Sejarah komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi, atau disebut zaman Cro-Magnon. Everett M. Rogers menyebutkan sejarah komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, era komunikasi tulisan, kedua, era komunikasi cetakan, ketiga, era telekomunikasi, dan yang keempat, era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan berawal dari orang-orang Sumerians yang menggunakan tanah liat untuk menulis sebagai sarana komunikasi. Pada 1041 sebelum Masehi, bangsa Cina menemukan alat pencetak buku. Lalu, pada 1241, Korea juga menemukan alat pencetak huruf yang terbuat dari tanah liat ke dalam sebuah logam. Era komunikasi cetakan. Menurut sejarah, pada zaman dahulu, Gutenberg menciptakan mesin cetak ini hanya untuk mencetak Injil saja dengan ruang lingkup yang sempit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mesin cetak ini terus digunakan. Berawal pada 1833 ketika Bunyamin Day meluncurkan sebuah surat kabar New York Sun yang digunakan secara massal dan diteruskan pada 1839 oleh Daguerre untuk melakukan praktek fotografinya yang akan digunakan dalam koran. Era telekomunikasi. Rogers memulai era ini dengan mengambil momen pada saat Samuel Morse pada 24 Mei 1844 menemukan suatu cara menyampaikan pesan melalui kabel elektronika atau telegraf. Dengan kehadiran telegraf, memicu para ahli untuk mengembangkan teknologi yang lebih baru, antara lain radio dan televisi. Perkembangan radio dimulai oleh penemuan rumus-rumus yang diduga mewujudkan gelombang elektromagnetis yang digunakan sebagai siaran radio maupun televisi. Era komunikasi interaktif. Pada 1946 Masehi, komputer mainframe pertama kali ENIAC dengan 18.000 tabung hampa udara diciptakan di Universitas Pennsylvania. Kemudian pada tahun 1947 Masehi diteruskan dengan terciptanya sebuah transistor tipe solid state oleh William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain di laboratorium Bell. Kemudian pada 1956 Masehi, videotape pertama kali diciptakan di California. Dan pada 1957 Masehi, Rusia meluncurkan satelit ruang angkasa atau Sputnik yang pertama kali. Kemudian pada 1969 Masehi, NASA meluncurkan Apollo ke-9 dengan komando Neil Armstrong. Dan pada tahun 1971 Masehi terciptanya mikroprosesor. Sejarah ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode tradisi retorika, yang kedua, periode pertumbuhan, yang ketiga, periode konsolidasi, dan yang keempat, periode teknologi komunikasi. Periode tradisi retorika dimulai sejak zaman Yunani kuno. Retorika menurut Aristoteles adalah segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Retorika mencakup 3 unsur, yaitu etos yang berarti kredibilitas sumber, pathos yang berarti menyangkut perasaan, dan logos yang berarti menyangkut fakta. Periode pertumbuhan. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial yang dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Diasumsikan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Periode konsolidasi. Periode konsolidasi adalah periode setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an.
Pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pendekatan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Multidisipliner dalam artian dapat mencakup berbagai disiplin ilmu lain yang saling memberi kaitan atau pengaruh satu sama lain karena komunikasi merupakan proses sosial yang kompleks dan melibatkan banyak unsur. Periode teknologi komunikasi. Periode ini mulai dari 1960 sampai dengan sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin mulai memasuki periode take-off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor. Yang pertama faktornya adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang sifatnya nasional, regional, dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik internasional. Keempat, gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, semakin meluasnya proses demokrasi, ekonomi, dan politik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.